Shalom, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kita semua harus tetap semangat ya, karena ini masih pagi nih. Jangan sampai ada yang capek. Nah, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, judul renungan kita pada pagi hari ini tuh kekuatan tanpa batas datang dari Tuhan. Untuk ayat bacaannya diambil dari 2 Korintus yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, tanah liat supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Aku punya satu cerita tentang orang yang bernama Eddie Hall. Nah, kalau kalian nggak tahu Eddie Hall, ini aku bakal taruh fotonya di sini. Kejadian ini sudah terjadi 2016, berarti udah berapa tahun yang lalu lah ya. Oke, jadi Eddie Hall ini berusaha memecahkan rekor angkat beban dengan mengangkat beban yang beratnya itu tidak masuk akal guys. Sekaligus itu upayanya dia untuk mendapat julukan sebagai pria terkuat di dunia. Eddie Hall menjadi yang paling berani kala itu. Dia mengangkat beban yang setara dengan 5 motor bebek. Tidak disangka hal itu berhasil guys. Dia berhasil mengangkat berat sebesar 500 kg. Bayangin 500 kg itu kayak berat banget pastinya. Nah, setelah dia mengangkat beban seberat itu, petaka itu menghampiri dia. Dia itu tiba-tiba jatuh, terus pingsan. Dan pembuluh darahnya pecah sehingga darah itu keluar dari mata, hidung, dan telinganya. Yang lebih menyedihkannya, itu ada orang muncul bernama Thor. Dia ini memecahkan rekornya Eddie Hall dan berhasil mengangkat beban sebesar 501 kg. Kisah Eddie Hall itu cukup menarik ya bagi kita, kayak memberi gambaran atau betapa terbatasnya kekuatan manusia. Seberapa keras perjuangan kita mengusahakan sesuatu dan hanya mengendalikan kekuatan kita sendiri. Seringkali itu semua tak bisa bertahan lama. Sama halnya dengan kisah dalam Alkitab, yaitu kisah Zimri. Zimri adalah panglima perang Israel di saat zamannya Raja Ela. Zimri ini memberontak lalu membunuh Raja Ela serta membinasakan keturunannya. Setelah itu ia menabiskan bahwa ia adalah raja baru Israel. Namun saat ada panglima lain yang dinobatkan menjadi raja, Zimri pun langsung menjadi ciut. Apalagi saat pesaingnya itu semakin kuat dan mulai mengepung kota. Zimri justru membakar istananya dan bunuh diri. Bagaimana mungkin semua itu terjadi? Ya, pada dasarnya kekuatan dari kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Tanpa kekuatan dari Tuhan, seorang biasa saja melejit naik, tetapi secepat itu juga akan jatuh. Namun hari ini ada kabar baik dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kekuatan yang melimpah pada setiap kita, kekuatan yang tanpa batas. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Kekuatan yang dijanjikannya akan membuat kita benar-benar kuat dan kokoh. Saat kita makin lama, makin kuat di dalam Tuhan, Dia pun akan menjamin keberhasilan kita dalam keluarga, kerjaan, keuangan, bahkan pelayanan kita. Jadi inti yang bisa kita ambil dari renungan singkat pada pagi hari ini, manusia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan yang dimiliki manusia sangatlah terbatas. Oke, jadi sekian renungan aku pada pagi hari ini. Untuk penutupannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan renungan aku pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.